Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Ini saya ada waktu sedikit. Saya coba mau ngikutin rekomendasi pemupukan melalui pupuk tunggal. Ada pilihannya, melalui pupuk NPK pun ada pilihannya. Tapi coba kita menghitung bersama unsur hara yang terdapat dalam pupuk tunggal dengan pupuk majemuk itu berapa, dengan dosis uang yang kita keluar, jumlah biaya yang kita keluarkan itu berapa. Saya mulai mencatat kalau ada kelebihan unsur hara, terus kita menabur dengan jumlah biaya yang lebih ringan, namun unsur hara yang terdapat di tanaman justru lebih tercukupi ketimbang menggunakan pupuk NPK. Ini perbandingannya, saya menggunakan pupuk NPK 13.827 4 yang terakhir 0,65 boron. Jadi saya menghitung, ini pokok saya yang di umur 3 tahun sampai 4 tahun dengan rekomendasi pemupukannya. Kita lihat di sana tabel urea ini. Ini tabel urea. Dia menginginkan dosis per tahunnya di 2,25. Artinya 2 kilo 250 gram per tahun urea yang kita berikan. Jadi dengan pokok 175 dikali 2 kilo 250 itu hasilnya segini. 1968 kilo poin 750 gram. Nah, gitulah. Jadi saya total uangnya itu sekitar 13.860.000 rupiah untuk memupuk 875 pohon dalam per tahun. Ini rekomendasi PPKS ya, karena saya pakai benih PPKS. Yang kedua, karena TSP begitu mahal, dia padahal dosisnya di sini cuma 1,5 kilo untuk rok fosfatnya. Tapi karena kita pakai RP, kandungannya hanya di 21% kalau rok fosfat. Kalau TSP, dia rekomendasinya TSP itu TSP bahkan 46% rasanya. Pokoknya 40% lebih lah. Jadi kita kalikan 40, kita kalikan 2 dosisnya menjadi 3 kilo. Jadi 3 kilo ini kita kalikan dengan jumlah pokok ini, dapatlah tonasenya yang harus kita sediakan untuk rok fosfatnya 2.625 kilo. Jadi uangnya sekitar, kalau saya hitung, 6.919.150.000 ya. Udah, MOP. Untuk MOP atau KCl atau kandungan kaliumnya itu di dosis 2 kilo per tahun. Saya kalikan 875 jadi hasilnya 1.750 kilo. Kita kalikan harganya jadinya 14.437.000 untuk MOP-nya. Yang terakhir dolomit, yang seterusnya dolomit. Dolomit itu dia meminta dari rekomendasi 2 kilo. Kita kalikan dengan harga sekian, jadinya dosisnya dikali dengan trisnya pokoknya 1.750 kilo, dan kita butuhkan uangnya 1.750 untuk penaburan dalam 1 tahun. Terakhir, ini pupuknya adalah borak yang terdapat dalam merek borak, kandungannya boron. Itu dia meminta dosis 0,075 berapa? 75 gram per tahun. Jadi saya total 65 kilo. Ini pengalian uang ini sudah saya bulatkan seperti ini. 1968 saya jadikan 2 ton, 2625 saya jadikan 2650, 1750 klop. Yang sedangkan ini 65 saya jadikan 75 kilo karena kemasan ini nih di 25 kilo untuk mahkotanya. Jadi total biaya semua nih, kalau borat tadi kita beli 3 karung 75 kilo itu 1.995.000. Jadi totalnya semua kita mengeluarkan uang biaya pemupukan kita dalam 1 tahun dengan pokok 875 itu ada 38.061.150. Jadi saya bagikan saya manennya di 2 minggu sekali. Jadi biaya pupuk yang saya sisipkan setiap kali panen itu wajib 1.585.881. Ini hanya biaya pupuk, belum ongkos transport. Karena ini saya ini langsung ngambil pupuk juga ke supplier. Ya begini, tapi ini belum termasuk transport, belum termasuk biaya PPN-nya, pajaknya gitu kan. Tapi inilah gambaran
kelumit. Tapi ini tanpa PPN, PPK pun saya hitung dengan harga di sana pun tanpa PPN. Terus kita bandingkan dengan total 38 juta. Ini kita bandingkan dengan memakai NPK loh. Padahal kita memakai sudah NPK 13827 4 0,65 boron, itu sebanyak dosis per tahunnya untuk umur 3 sampai 4 tahun itu di 5 kilo. Ini sama juga nih rock fosfat apa ini semua pupuk tunggal ini di dosis 4 sampai 3 sampai 4 tahun umurnya. Kita totalkan, kita kalikan dengan jumlah pokok kita 5 kilo dikali 875, itu dapatlah tonase pupuknya 4 ton 375 kilo atau dengan uang 40.890.000. Oke, sudah? Sudah. Kita mendapatkan pupuk dengan harga begini. Ini sudah selisih hampir di 3 juta, hampir 3 juta ya, hampir 3 juta. Hampir 3 juta. Hampir 3 juta. Sekarang kita bandingkan unsur haranya yang terdapat. Kita main pupuk tunggal dulu. Kita main pupuk tunggal. Urea. Urea ini yang terkandung di dalam urea ini kandungannya nitrogen. Itu terdapat di kemasan urea itu dengan kadar 46%. Maka kita kalikan 1 ton 968 kilo, 0,75 ini kita kalikan 46%. Jadi hasil yang kita dapatkan betul-betul nitrogen murni yang kita lepaskan ke lokasi nitrogen murni ini jadinya 905 kilo. Kita hitung lagi di NPK karena kandungan nitrogennya NPK yang kita beli ini hanya 13%. Nah, jadi 13% ini kita kalikan 4 ton 375, berarti 4 ton 375 kilo ini kita kalikan 13% dari 4 ton 375, itu dapat kandungan nitrogennya hanya 568 kilo. Berapa selisihnya? Hampir 300 lebih ya, 300 lebih nih nitrogen yang selisih. Nah, kita kedua, kita ukur, kita hitung fosfatnya. Fosfat di dalam rock fosfat itu terdapat di 26%. Fosfat itu yang kemasan mahkota itu dapat 26%. Jadi 26% saya kalikan di 2 ton 625, itu dapatnya kandungan fosfor yang kita hambur, yang kita tebar di kebun kita itu mendapat 682 kilo, 0,5 kilo. Sedangkan fosfor yang di sini di NPK sini kan ada 8%. Ini kan 13,627, ini fosfornya cuma 8%. Maka saya kalikan 4 ton 375 kita kali 8%. Ternyata fosfornya hanya dapat 350 kilo. Berapa bandingannya? Hampir dekat separuh fosfor yang nggak kita dapatkan di pupuk majmuk atau pupuk NPK yang 13,827. Selanjutnya kita hitung lagi kalium. Dengan dosis 2 kilo, menggunakan pupuk MOP dari mahkota, itu kadarnya 60%. Kalau MOP mahkota, kita kalikan 1 ton 750 kita kali 60%, dapatlah kandungan unsur haranya 1 ton 50 kilo kalium murni. Nah, sedangkan yang kita dapat dari NPK ini 27% kandungan kaliumnya, maka 4 ton 375 ini kita kali 27%, 1 ton 181 kilo. Hanya di sini yang bisa lebih. Itu pun lebihnya dari keunggulan kita pakai pupuk tunggal, itu hanya di kaliumnya saja yang digenjot dia. Nah, ini ada berapa selisihnya? Hampir 130 kilo kalium yang lebih unggul di NPK atau di pupuk majmuk. Selanjutnya kita hitung 4-nya. 4 ini adalah kandungan magnesium Mg yang diperlukan untuk tanaman sawit sebagai pupuk makro. Nah, sebagai pupuk makro nih 4%, padahal pupuk makro itu magnesium itu lumayan kuat di pupuk di kebun sawit itu harus mendapatkan unsur magnesium. Magnesiumnya kita hitung 4%. Jadi kita main di dolomit dulu, di pupuk tunggal dulu. Pupuk tunggal itu dengan dosis 2 kilo kita kalikan ini, jadi dosisnya dalam 1 tahun kita menyediakan dolomit 1 ton 750 kilo. Kita kalikan kandungan dolomit ini antara kisaran 18 sampai 21%. Kita kalikanlah 18. Ini saya hanya pengalinya paling rendah kandungan Mg-nya yang ada di dolomit. Itu sebanyak 18%.
18% kita kali 1 ton 750, mendapatlah kandungan MG-nya 315 kilo magnesium murni. Sedangkan yang ada di pupuk NPK 4%, 4 ton 375 kita kalikan 4%, itu hanya dapat 175 kilo magnesiumnya. Berapa kurangnya? Hampir separuh lagi hilangnya. Ya. Terakhir boron. Terdapat di pupuk borak. Borak itu untuk tipe mahkota. Ini kita menggunakan dalam jumlah 1 tahun itu 65 kilo. 65 kilo kita kalikan 46%, karena boron yang ada di kemasan mahkota itu, borak yang ada di kemasan mahkota itu kandungan unsur hara boronnya itu 46%. Jadi 65 kita kalikan 46%, hasilnya 30 kilo borak untuk pokok 875 pohon. Sedangkan yang terdapat di NPK kita kalikan 4 ton 375 dikali 0,65 boronnya hanya dapat di 28 kilo. Nah, inilah hitungan-hitungan keunggulan kita memakai pupuk tunggal. Kenapa saya di kebun saya sudah mulai beralih ke pupuk tunggal? Karena unsur hara jauh lebih unggul. Hanya di kalium saja yang defisit. Bukan defisit juga sih ini. Artinya lebih minus lah daripada NPK. Selainnya jauh melebihi daripada NPK. Hampir separuh kelebihannya unsur haranya dari NPK. Secara biaya NPK itu memerlukan uang 40.890.000, sedangkan kita memakai pupuk tunggal hanya kita membutuhkan uang 38.061.000. Oh Pak, itu secara tonase ini hanya kita taburkan 4 ton 375, sedangkan di sini, wah ini saja kita berapa? Anggaplah ini 2 ton. 2 ton tambah ini 2 ton 600, 4 ton 600. 4 ton 600 kita tambahkan di sini 4 ton, 5 ton, 6 ton, 6 ton 300, 6 ton 300, 7 ton, 7 ton, 8 ton. Hampir 8 ton yang harus kita pupuk menggunakan pupuk tunggal. Itu kita di 8 ton itu berarti 8 ton itu 160 karung. 160 karung. Biaya kita di sini untuk pemupukan di kebun kita itu upah borongan per karungnya di 20.000. Sedangkan di sini 8 ton, di sini hanya 4 ton. Selisih berarti 80 karung. 80 karung kali 20.000, 1.600.000. Masih selisih 1.600.000 dari uangnya. Mungkin lebih berat lagi karena ditransport. Transportnya kita mendapatkan harga di satu karungnya di 22.500 dari kota sampai ke kabupaten kita, Kutai Barat, khususnya untuk Jepang. Itu 22.500 per karung. Mungkin anggaplah pas, artinya klop lah antara selisih transport ini dengan ini, biayanya pas lah, kita samakan saja. Tapi kita masih unggul di unsur hara. Karena kenapa saya beralih di tunggal? Transport memang sudah selisih, kita ongkos transport. Tapi penabur, karena kita memakai anggota bulanan, kita bayar dia bulanan untuk merawat kebun kita, maka biaya kos penaburan nggak perlu lagi kita hitung, karena kita sudah membayar dia bulanan. Sedangkan yang ini kita memakaikan NPK, kalau di kebun kita kerjakan sendiri, tapi tetap lebih unggul memakai pupuk tunggal. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi pencerahan buat kita. Jangan berpacu, karena statement di petani kita itu kalau kita memakai pupuk tunggal, wah mahal biayanya. Dia nggak pernah hitung-hitungan. Memang secara logika NPK ini dengan harga mopnya satu karung itu imbang. NPK ini sama mop harga KCL mahkota itu hampir imbang. Jauh lebih tinggi harga mop lagi. Belum lagi Orea, belum lagi TSP. Kalau kita memakai TSP jauh harganya lebih tinggi dari mahkota. Secara hitung-hitungan di omongan kita. Tapi kalau kita hitung secara kertas, jauh biayanya lebih irit memakai pupuk tunggal. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Kita sambil belajar semua. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.